Indonesia sangat kaya raya, tapi rakyat banyak sengsara. Mungkin cuplikan video tadi mewakili suara hati sebagian rakyat Indonesia. Walaupun hal itu jelas melanggar undang-undang tentang lagu kebangsaan. Di sebuah negeri yang katanya kaya budaya dan cinta musik, tengah terjadi ironi tentang ketakutan rakyatnya sendiri untuk memutar lagu. Bukan takut telinga berdarah karena suara sang penyanyi, tapi karena tagihan royalti, yaitu LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Baru-baru ini makin aktif menagih royalti kepada para pemilik kafe, restoran, hotel, pusat kebugaran, hingga klinik kecantikan. Alasannya jelas dan sah, perlindungan hak cipta. Dasarnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2021. Lebih parahnya lagi, Komisioner LMKN Bidang Collecting dan Lisensi, Yesi Kurniawan bilang, kalau lagu Indonesia Raya dipakai buat keperluan komersial, tetap harus bayar royalti ke LMKN. Padahal ahli waris dari sang pencipta lagu Bapak W.R. Supratman tidak mempermasalahkan hal itu, dan sudah memberi kuasa pengelolaan hak cipta lagu tersebut kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia. Bagaimana tanggapan dari LKMN? Pertama sekali, kita harus tahu persis, musik instrumentalia pun itu ada hak ciptanya. Kemudian, suara alam atau suara burung dan lain sebagainya, itu ada produser yang merekamnya, mau itu badan usaha atau pribadi. Hasil dari rekaman itu disebut hak terkait terhadap rekaman tersebut. Itu namanya produser fonogram. Itu oleh undang-undang diatur bahwa produser fonogram mempunyai hak terkait. Untuk karya cipta lagu, si pencipta lagu mempunyai hak cipta. Ada dua kamar, hak cipta dan hak terkait gitu. Jadi produk itu ada hak ciptanya. Sebuah karya cipta lagu dan musik atau instrumental ya itu kan lagu dan musik. Ketika dibunyikan di ruang publik, memberikan dampak ekonomi kepada penyelenggara, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui LMKN. Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya yang jelas-jelas diputar di ruang publik dan berdampak ekonomi bagi penyelenggara yang didapatkan dari stasiun televisi yang menyiarkan? Apakah negara harus bayar royalti kepada LMKN juga? Belum lagi saat upacara bendera tiap hari Senin di sekolah, sama-sama diputar di ruang publik dan berdampak ekonomi bagi penyelenggara, yang berupa bantuan minuman dan makanan ringan dari wali murid. Itu semua diberikan secara ikhlas kepada pengajar di sana. Apakah wajib bayar royalti juga? Sudah dapat dipastikan, jikalau polemik royalti ini terus bergulir, kedepannya kita tidak akan pernah lagi melihat para penerus bangsa menyanyikan lagu kebangsaan. Karena sebuah musik akan menjadi familiar jika terus diputar, dan akan punah sendiri jika terhambat royalti. Begitu pula dengan industri musik di tanah air, lagu-lagu legend yang pernah ngehits akan menjadi asing di telinga masyarakat. Namun, sebagian musisi dan komposer Indonesia membebaskan dari hak cipta karyanya. Masyarakat bebas untuk memutar, mengcover, dan menyanyikan lagu ciptaan mereka dimanapun berada. Di antaranya penyanyi dan komposer lagu Jawa, Denny Caknan dan Gilga Sahid. Siapapun boleh menyanyikan atau memutar karya-karya mereka, dari restoran hingga warung kopi, dari pengamen hingga artis bebas membawakan lagu-lagu mereka. Dan tidak akan pernah dimintai sepeser pun royalti dari setiap lagu yang mereka nyanyikan. Apalagi kursi yang harga per bijinya 120.000 per tahun, atau 720.000 per meter persegi setiap bulan. Harga ini fleksibel tergantung jenis usaha, bahkan termurah di Asia, katanya. Ada juga musisi, sekaligus pencipta lagu dari Indonesia, yang membebaskan siapapun penggunanya, yaitu dari Ariel Peter Pan, atau Ariel Noah, atau Bang Boril.
Grup band Sheila on Seven juga sama, dengan sang vokalis Mas Duta. Musisi asal Jogja yang terkenal karena lagunya dan kesederhanaannya, membiarkan lagunya dinyanyikan oleh siapa saja. Karena seorang seniman sejati pasti mengetahui, jikalau tidak ada yang melestarikan karyanya, maka akan tenggelam dengan sendirinya. Semakin banyak yang menyanyikan, semakin banyak pula yang akan mengenal. Jika sudah banyak yang kenal, akan semakin banyak yang cinta. Hal ini berlaku pula untuk semua lagu-lagu daerah maupun lagu-lagu kebangsaan Indonesia, yang perlu dilestarikan dan dikenalkan kepada para penerus bangsa. Jikalau suara burung dan suara alam menjadi alternatif terakhir para pelaku UMKM untuk memecah keheningan di tempat usaha mereka, coba ganti dengan lagu Jawa. Atau lagu Bang Boril dan Bang Duta, yang lebih familiar, lebih aman, dan tentunya lebih tenang dari tagihan royalti bulanan. Kalau menurut netizen gimana? Masuk akal tidak saran saya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bludru undur diri, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Misalnya dalam satu pesta perkawinan nih, yang hadir banyak juga karena sekarang kan banyak orang kaya kalau menyelenggarakan perkawinan kan sampai 10.000 juga kan. Nah, itu jadi udah kayak konser sendiri gitu kan, ngundang menyanyi. Terus kan meminta juga misalnya hadirinya untuk meminta lagu apa kan, kayak begitu sehingga keluar dari yang sudah disepakati. Nah, apakah yang begini ini juga kemudian terkena kewajiban untuk membayar itu tadi royalti? Jadi sifatnya massal, tapi komersialnya saya tidak mengatakan tidak ada komersialnya ya. Tapi komersialnya tidak seperti pada konsel yang berbayar lah, seperti itu. Nah, sekira itu saja dari saya Pak Dirjen, mohon dilengkapi ya, karena ini yang terutama yang terkait dengan pidana. Karena sekarang ini orang cenderung apalagi kalau lagi punya kekuasaan gitu kan, menggunakan tadi kedudukan status kekuasaannya itu untuk memidanakan gitu. Kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Iya kan? Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan Pak Marsulam? Saya akan sampai ke situ. Jadi memang ini ada perubahan kultur yang luar biasa dari budaya ideologi yang gotong royong menjadi ideologi yang individualis kapitalis. Sehingga penafsiran yang pasal ini ke arah ideologi yang individualis. Kalau sebetulnya ideologi Indonesia dan budaya Indonesia itu menciptakan sesuatu adalah mempunyai fungsi sosial.